Baru-baru ini terjadi sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam ormas kepedulian terhadap umat Kristen yang meminta agar Kapolda Sumatera Utara bertindak transparan dan jujur dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ratu Entok yang telah menghinakan Tuhan Yesus melalui foto ataupun gambar di media sosial. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Baru-baru ini terjadi sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam ormas kepedulian terhadap umat Kristen yang meminta agar Kapolda Sumatera Utara bertindak transparan dan jujur dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ratu Entok. Baguslah kau sebagai Kapolda. Jangan kau dianggap jolma manusia tidak Kapolda. Udah bersikap bagus, biar kau dianggap dewa. Bersikap jujur kau kepada polisi stasiun di sini. Adillah kau hukummu. Kenapa yang lain menista agama terus masuk? Contoh seperti Lina Mukerji masuk penjara 6 tahun loh, belum keluar. Begitu juga Bapak Ahok, dibilang menista agama. Kenapa? Raja Entok, siapa si Ratu Entok si Kalapa ini, susah kali kalian menahan. Ya, si Ratu Entok Kalapa ini mau kalian menahan. Jadi aku di sini membuktikan aja bahwa benar nggak dia di penjara. Ini tidak bisa aku bilang dia tidak ditahan, karena tidak ada bukti juga. Dan saya tidak bisa bilang dia ditahan karena nggak ada bukti. Kami minta surat penangkapannya tidak mau ngasih, minta fotonya tidak mau ngasih. Aku masuk sebentar aja tidak dikasih, tanpa kamera tidak dikasih. Mana? Jadi sekarang kayak gini, kepada Bapak Kapolres Sigit, mohon ini cepat diselesaikan masalahnya. Kalau Ratu Entok memang benar-benar sudah menista agama, tolonglah dipenjarakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di sini kami tidak meminta anarkis, tapi kami mau membawa masa lebih banyak lagi, biar bisa kalah nanti polisi sama masyarakat. Kalau ini kan sedikitnya ini, paling 100 lebih, ya kalah lah nanti ditembakin non-son. Marmake sudi, tong gak bisa ya iba. Jadi sonari saya minta, itulah ya teman-teman, ini si Ratu Entok belum jelas keberadaannya. Kalau ada yang bilang jelas, tidak ada itu, belum jelas. Coba tepuk tangan semua. Tanya dulu kalian, apakah kalian cinta Yesus? Cinta. Apakah kalian sayang Yesus Kristus? Sayang. Kalau kalian sayang Yesus Kristus, maukah kalian Tuhan kalian hina? Tidak. Siapa tidak terima Tuhannya dihina? Di Indonesia Pancasila ada 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana? Di mana ketuhanan yang Maha Esa? Kedua, keadilan sosial. Iya. Mana adilnya? Apa yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu ini menurut saya adalah benar dan saya setuju. Karena memang selama hukum ditegakkan atau undang-undang yang telah disahkan di negeri ini dijalankan, maka dipastikan negara ini akan aman, terkendali, dan akan tentram. Dari setiap suku bangsa dan bahasa serta agama, pasti akan saling menjaga dan tidak akan ada yang merasa lebih besar, lebih kuat, dan lebih hebat. Nah, kalau seandainya Ratu Entok, si penista agama yang telah disidik ataupun diperiksa namun tidak dijatuhkan hukuman, tentu saja ini adalah tidak adil. Dan itu artinya hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak ada lagi, bahkan bisa dikatakan mandul. Dan jangan-jangan bukan lagi hukum yang telah disahkan seperti undang-undang ataupun hukum-hukum yang telah ditentukan untuk menangani kasus-kasus seperti ini.
Dan kalau ini tidak diberlakukan, maka dipastikan ada hukum-hukum lain yang sedang bekerja ataupun berlaku di negeri ini. Terlebih lagi di dalam orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menegakkan hukum di negara ini. Kita lihat saja Lina Mukherjee, dia sendiri adalah seorang beragama Islam, dan ketika dia ingin mencoba menikmati makanan khas dari tempat dia berwisata, dia mengucapkan doa yang biasanya dibacakan oleh umat Islam karena dia sendiri agama Islam. Dan itu dianggap penodaan atau penistaan agama. Dan tidak lama Lina Mukherjee sampai hari ini pun sudah masuk dalam penjara. Begitu juga Ahok. Ahok sebenarnya tidak bermaksud, karena sampai hari ini terbukti, tidak bermaksud untuk menistakan agama Islam. Dia hanya mengutip satu ayat dari kitab Quran dan memberitahukannya kepada banyak orang, karena pada saat itu memang lagi kampanye. Dia bukan menjelek-jelekkan siapapun, dia hanya ingin membangun kehidupan rakyat di mana kalau dia menjadi pemimpin dan akan membangunnya. Dan ternyata oleh lawan politik ini dimanfaatkan dan dianggap menjadi sebuah penistaan agama. Spontan tidak lama dari itu, Ahok pun dipenjara, namun hari ini dia sudah keluar. Nah, kalau untuk orang-orang seperti yang tadi saya sebutkan, Lina Mukherjee, Ahok, langsung masuk penjara. Kenapa untuk hal yang seperti ini? Ini menjadi tanda tanya kepada Kapolda Sumatera Utara atau juga Kapolri. Ada apa di belakang daripada Ratu Entok ini? Dan itu sebabnya dalam satu video yang pernah terekam oleh Ratu Entok dan sudah terpublish, dia mengatakan bahwa kalau dipanggil oleh orang-orang yang rendah, sekalipun dia aparat ataupun penegak hukum, dia tidak mau bergerak, kecuali kalau tidak Kapolda yang datang dan membawanya untuk diperiksa. Kenapa? Kenapa bicara rame-rame? Emang saya kriminal? Ngapain bawa polisi? Buka maskernya. Buka maskernya. Ini rumah saya yang ngatur. Buka maskernya. Buka maskernya. Kenapa bawa polisi ke rumah saya tanpa izin saya? Gak ada yang mau buka masker, berarti ilegal semua. Gadungan semua. Pergi dari rumah saya kalau kayak gitu. Gak ada yang buka masker, gak ada surat resmi, jangan pernah datin saya. Saya bukan gembel. Tahu siapa saya kan? Tahu siapa saya kan? Nggak tahu, silakan keluar. Jangan sampai saya siram air panas. Saya nggak perlu kopian-kopian. Kalau sama saya harus resmi. Bawa Polda 2 mobil, wartawan 2 mobil, pakai kepling, pakai lurah, pakai camat, baru saya layani. Kalau tidak ada yang berani pijak teras saya penjarakan. Ini rumah Ratu Entok, paham? Paham? Mau saya baca suratnya pakai kepling, pakai lurah, pakai camat, pakai wartawan, pakai Polda. Kalau polisi setempat saya nggak hargain, karena saya levelnya Polda. Karena saya Ratu Entok. Nggak mempan sama saya Polrestabes, Polsek Labun, nggak mempan, harus Polda. Karena ini rumah Ratu Entok, bukan rumah gembel, bukan rumah orang susah. Paham? Pulang, silakan pulang. Berarti dari Polres pun nggak mempan ya? Tidak mempan, harus Polda. Nah, ini jelas tanda tanya, ada apa sebenarnya di belakang atau hubungan daripada Ratu Entok dengan pejabat penting di daerah Kota Medan atau Sumatera Utara. Nah, kalau tidak diberlakukan undang-undang atau hukum perdata ataupun hukum-hukum pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia, pastilah ada hukum-hukum lain. Jangan-jangan hukum-hukum agama sudah merasuk negara ini. Hukum-hukum agama tertentu sudah menguasai bidang-bidang di pemerintahan di Indonesia ini. Kalau ini berlaku sampai kapanpun, maka semua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak daripada mayoritas, maka ini sudah membahayakan negara kita. Si Entok ini harusnya gentle dia, jangan dia minta pembelaan lagi kepada apologet yang akan membackup dia. Ini
Kalau kalian mengedukasi tentang agama kalian, boleh. Di sini semakin dia di backup, semakin perpecahan antar agama terjadi. Saya yakin itu, ya. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas adalah simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Ento ini mengeles, kau Ento, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini nggak boleh lepas, ya apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya yang telah mengklik video ini dan yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini boleh berkembang dan menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang menyaksikannya. Baiklah saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.